Shalom Jemaat Gereja BES. Selamat bergabung di kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama saksikan profil video dari Gereja Blessing in the Spirit berikut ini. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Dan hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja dengan mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya keropos, yang artinya banyak umat Tuhan yang membangun fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi, tetapi mental dan karakternya tidak mencerminkan karakter Kristus. Terlebih lagi, hatinya dilingkupi oleh kekhawatiran, keserakahan, dendam, benci, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: yang pertama, misi. Kami mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Ladies Devotion. Berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion dari kata devotee yang berarti setia sampai mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja Blessing in the Spirit untuk menjalankan visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda menyerahkan diri untuk Tuhan dan melayani menjadi hamba Tuhan. Keempat, STT Adi Wacana. Gereja BES memiliki sekolah teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi, yakni Sarjana 1 Teologi, Sarjana 1 Pendidikan Agama Kristen, dan Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, yang ketiga, Misi, yang keempat, Pemuritan dan Regenerasi, dan yang kelima adalah Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan salah satu ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Saat lagi kita akan mengikuti kebaktian dari Gereja BES. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tetap kudus dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom, Haleluya. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita dan hadiratnya melawat kami semua. Amin. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama persiapkan hati kita dengan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Pada siang hari yang indah ini, Tuhan kembali izinkan kami tempat ini untuk kami kembali Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa di surga, oleh karena kasih kemurahan-Mu kami ada saat ini. Oleh karena kasih kemurahan-Mu kami beroleh segala yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat berkat yang Tuhan sudah beri, kesehatan yang Tuhan sudah beri. Di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang ambil kendali hidup kami. Tuhan yang terus menuntun langkah hidup kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga.
Kami mau puji dan sembah Engkau hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab hanya bersamamu Tuhan, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Ini siap kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Sebab kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu itu hadir dalam hidup kami Yesus. Thank you Jesus.
Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah dalam hadiratmu, sungguh indah tinggal bersamamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat rohmu yang kau berikan dalam hidup kami. Kami nikmati hadiratmu, sebab kau sungguh indah, sebab sungguh indah perbuatanmu. Haleluya. Yesus kami berseru, Yesus kami panggil Engkau, hanya dalam-Mu kami beroleh kuat, hanya dalam-Mu kami beroleh sekaya. Tuntun langkah kami Tuhan, tuntun langkah kami Yesus, bawa kami bersamamu, bawa kami dekat denganmu Tuhan. Haleluya, glory puji Tuhan, glory, glory. We worship you, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu kami beroleh kuat Bapa, sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami gak akan gentar dengan kondisi sekitar kami Bapa, sebab hanya bersama-Mu kami yakin menjalani hidup ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.
lagi sembah Kau. Yes Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau genggam tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Thank you Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya padamu Tuhan. Kau genggam tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, dalam hadirat Tuhan saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Sama-sama katakan-Mu bagi Dia. Sebab terpujilah Kau Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, sebab kami berseru hanya padamu Tuhan. Yes Lord, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus,
Shalom, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah, kami boleh berbakti, kami boleh membuka hati kami untuk firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu buat kami selalu mengucap syukur dan percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar segala doa kami yang disertai dengan iman dan percaya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara kami, teman-teman kami, ya, famili kami, mereka yang sakit, yang mereka punya masalah. Dan melalui doa kami dan iman kami, melalui kata-kata kami, mereka disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita masuk di dalam serial Tuhan dan mujizatnya yang ke-19. Mungkin saudara bertanya, loh kok Pak serial? Serial itu menunjukkan bukan seperti film-film yang harus seri saudara. Tapi ini kita menunjukkan perjalanan Yesus selama di muka bumi ini. Dan kita kelompok-kelompokkan, yaitu di mana kelahirannya sampai masa besarnya, di mana masa sengsara, kematian, kebangkitannya, di mana kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali dan akhir zaman. Di mana tentang perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan, itu namanya pengelompokan serial perumpamaan. Otomatis seri 1, seri 2 perumpamaan apa? Demikian juga saudara tentang ajaran Yesus, serial pengajaran Yesus, seri 1, seri 2, tapi itu tidak yang langsung seri yang seperti film-film seri. Namun itu mungkin kejadian dan perkataan ajarannya atau topiknya mungkin di tempat lain atau yang berbeda. Termasuk juga hari ini kita bicara tentang mujizat, kuasa dan kesembuhan, pengusiran setan kita gabung jadi satu. Sehingga kita sebagai orang percaya tahu berapa banyak kurang lebih yang ada di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ajaran, perumpamaan, maupun tentang mujizat kuasa Tuhan ini. Mungkin ada 20, 30 tentang mujizat, tentang apa. Itu pun kita tulis secara kronologis. Tentang bagaimana air menjadi anggur, bagaimana Yesus menentukan taufan, itu kan berbeda tempatnya, isinya juga berbeda. Namun disebut seri 1, seri berapa. Sehingga teman-teman, saudara, jangan merasa itu kok bingung saya, tidak. Supaya kita lebih diarahkan seperti perpustakaan sekolah itu ditata rapi. Supaya gereja jangan berantakan, khotbah sana, khotbah sini, nggak tahu serinya, nggak tahu tentang berapa banyak mujizat, dan urutannya apa nggak tahu. Oleh sebab itu kita masuk tentang serial Tuhan dan mujizat-mujizatnya, seri yang ke-19, yaitu rahasia perkataan iman. Rahasia perkataan iman. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30, yaitu tentang anak Sirofenisia yang disembuhkan oleh perkataan ibunya yang memohon kepada Yesus. Dan kita lihat dulu poin pertama, kasih orang tua. Yaitu ayat 24 sampai dengan 26 dari Markus pasal 7. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bukan Yahudi. Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Yang membuat anaknya itu menjadi sakit karena setan itu. Dan seorang perempuan dari bangsa Sirofenisia, orang Yunani, bukan Yahudi, datang kepada Yesus memohon pertolongan karena anaknya di rumah, di tempat yang jauh, kerasukan setan dan setan membuat sakit.
Dan kalau memang kita mau kronologis secara awal, penyebab dosa, masalah penyakit ini tentunya adalah dosa dan tentunya setan juga. Setelah setan membuat kita jatuh di dalam dosa, timbullah kematian, penyakit, kejahatan. Namun tetap saudara, bahwa kita juga punya andil di dalam kejahatan, di dalam dosa itu. Setan itu menggoda dan membuat semuanya seperti itu ada. Tanpa ada setan tidak mungkin ada dosa. Tanpa ada setan tidak mungkin ada kematian. Tanpa ada setan tidak mungkin yang namanya kejahatan dan sebagainya. Justru karena setan itu yang membuat Adam dan Hawa jatuh sehingga diusirlah dari Taman Eden. Karena dia lebih menuruti setan dan godaannya. Oleh karena itu Yesus datang ke muka bumi ini mengajarkan firman. Supaya kita jangan lagi digoda tetapi kita kembali ke firman. Artinya kalau dulu setan membuat kita keluar dari Taman Eden, sekarang Yesus memberikan firman supaya kita masuk ke Taman Eden. Dulu setan membuat kita jatuh dalam dosa, sekarang Yesus datang membuat kita diampuni, disucikan dosa kita. Dulu setan menggoda kita, membuat kita menjadi jahat dan berbuat macam-macam. Sekarang Yesus datang dan memberikan firman kekuatan supaya kita menjauhi dan tidak berbuat jahat. Namun toh tetap namanya ada godaan, kita bisa bertahan 20 dicobai mungkin 1 kali atau setengah. Dari 1 kali itu mungkin setengah, ya kita lakukan. Namanya kita tetap latihan. Oleh sebab itu yang jatuh dalam dosa, yang jatuh dalam kejahatan, yang punya sakit penyakit, sekarang ayo kita harus bangkit kembali. Jangan terus kita jatuh dalam sakit karena Yesus sudah datang di muka bumi ini. Karena Yesus datang di muka bumi, maka kesembuhan itu ada, pengampunan dosa itu ada, mukjizat itu ada, ya penghiburan kekuatan itu ada, sehingga kita menjauhi, kita bisa bertahan mengalahkan dosa. Jadi saya ingin supaya saudara, Bapak, Ibu semua yang dikasihi Tuhan, jangan terus kita menyerah pada penyakit, menyerah dalam godaan dan terus jatuh di dalam dosa. Kita harus bangkit kembali. Lalu melalui apa? Melalui satu kisah ini, yaitu bagaimana seorang ibu dari bangsa Yunani, dia datang kepada Yesus Kristus, merendahkan dirinya demi anaknya, dengan perjalanan yang jauh sekali. Itu menunjukkan saudara, bahwa kasih orang tua itu betul-betul nyata. Jadi kalau kita lihat di zaman dahulu sampai sekarang, kasih orang tua itu begitu luar biasa. Begitu cintanya luar biasa. Yang mendekati saudara, yaitu mendekati kasih, kan ada 4 tingkatan kasih itu. Dan dialah yang tertinggi adalah agape. Namun sebelum agape ada juga kasih antara laki dan perempuan atau suami istri. Ada kasih persahabatan juga. Namun juga ada kasih orang tua kepada anak. Dan kasih orang tua kepada anak ini di bawah agape. Oleh sebab itu orang-orang tua hari ini, walaupun anak-anak di zaman terakhir ini disebutkan pada zaman akhir anak akan berontak terhadap orang tua. Karena itu pengajaran dari dunia, termasuk negara barat yang Kristen, tapi dia pada abad ke-20 telah meninggalkan kekristenan. Sehingga sekolah-sekolah sudah dikurangi, doa bapak kami ajaran Kristen dikurangi. Karena ada hak asasi manusia. Sehingga anak-anak umur 15-16 tahun sudah tidak boleh lagi dipaksa, harus tidak boleh dipukul, dimarahin. Karena negara sudah ngasih mereka uang. Nah, budaya itu kemudian masuk sampai kepada kita, walaupun kita masih tetap budaya timur. Namun dengan adanya film dan semua budaya timur yang mempengaruhi film-film dan semuanya ini, itu mempengaruhi anak-anak kita, sehingga dia merasa sepertinya orang barat, padahal dia tinggal di timur. Tapi saya juga orang-orang tua, karena nonton film mungkin terpengaruh juga, sehingga bergaya barat, padahal kita di timur. Kita tidak membedakan antara timur dan barat,
Tapi saya ingin supaya kita kembali kepada firman Allah. Karena ada timur yang meninggalkan firman Allah dalam bentuk lain, ada orang dari barat yang meninggalkan firman Allah dalam bentuk yang lain. Kita sekarang harus kembali kepada firman Allah, yaitu kasih orang tua harus lebih hangat lagi kepada anak-anaknya. Mungkin anaknya berontak, hati orang tua sakit, ya sudahlah, melalui gereja kita kembalikan mereka melalui firman, dan ada Roh Kudus turun kepada mereka sehingga mereka mengasihi orang tua. Ada juga kalau melalui kisah-kisah, saudara, anak itu dididik orang tuanya terus sampai sekolah, sampai lulus, sampai kerja, dan dia tahu orang tuanya susah, dia tahu juga. Orang tuanya sampai hutang, jatuh bangun, begitu anak ini mulai berhasil dan menikah, apa yang terjadi? Mulai ada perhitungan uang dengan orang tuanya. Memang tetap harus ada pemisahan karena sudah keluarga sendiri. Namun saudara lihat ini, kemudian anak itu bisa nunjuk-nunjuk orang tuanya. Saudara bisa nunjuk-nunjuk, marah. Nah ini kan sudah berkelebihan. Mungkin anak itu lihat orang tua salah, ya sudah saudara. Tapi kita harus cooling down. Jangan sampai kita menjadi kurang ajar. Kalau kita sudah meremehkan dan kita kurang ajar, saudara, maka firman Tuhan dikatakan hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur dan usahamu berhasil. Maka itu saudara, kalau kita berani sama orang tua, suatu hari mungkin kita berhasil tapi di akhirnya kita akan jatuh. Saya juga melihat ada pendeta yang dulunya orang biasa, kemudian dia jadi menantunya pendeta, gerejanya besar, dia kemudian terkenal. Akhirnya terkenal, ya mertuanya memberikan kepada dia supaya menjadi satu figur. Menjadi satu figur, kemudian apa yang terjadi? Pecah dengan orang tuanya. Ya pasti jemaat ikut yang anak-anak muda atau yang menantu yang lebih kuat, lebih fresh ini. Terus yang berat itu pada permusuhan. Memang gereja itu memang harus dikembangkan, tapi bukan terpecah belah. Banyak orang berkata, Pak, gereja itu kan tidak apa-apa pecahkan, yang penting buka gereja lagi. Betul, itu berkembang sama terpecah belah itu beda. Terpecah belah itu berkembang. Namun dengan bibit-bibit dosa itu, ambisi, sakit hati. Tapi kalau berkembang itu, dia punya bibit lain. Bukan persaingan, bukan iri hati. Tapi untuk mengembangkan supaya pusat itu lebih kuat, cabang-cabang itu berkembang. Jadi ada perbedaannya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, saya melihat anak-anak muda ini harus menghormati orang tua. Gereja di gereja, dia melayani di gereja. Tapi ketika dia kaya, dia menjadi sombong kepada orang tua dan kurang ajar. Sakit hatinya orang tua. Tapi ya saudara, kita kembali lagi. Firman ini, hati orang tua yang memang mengasihi anak harus sepenuhnya. Marilah kita tetap mengasihi sepenuhnya, kita menjadi wakil Tuhan dalam rumah tangga kita. Memberikan contoh teladan, sebagaimana pendeta memberikan teladan kepada jemaatnya. Walaupun mungkin keteladanan itu tidak sempurna seperti Yesus, namun kita kan diajarkan ada karakter Kristus. Sehingga baik jemaat maupun pendeta itu berlomba-lomba untuk masuk di dalam karakter Kristus. Jangan sampai nanti pendetanya yang mengajarkan, nanti jemaat mengatakan bahwa pendeta harus lebih hebat. Ya, untuk firman dia mungkin lebih hafal, lebih semuanya. Tapi untuk karakter buah roh itu kita semua berlomba-lomba. Tapi yang penting pendeta harus memberikan teladan, tapi tidak sempurna, namun menuju kepada kesempurnaan. Dan orang tua juga sama. Itu adalah gereja kecil, orang tua adalah pendeta, mungkin istrinya adalah pekerja. Ada kedisiplinan, ada firman, ada aturan. Berilah teladan firman Allah, kembalikan anak-anak itu kepada firman Allah. Mungkin suatu hari anak itu akan sadar, saudara. Sebagaimana ibu dari Sirofenisia ini. Kita lihat terus kisahnya. Sampai dia datang kepada Yesus Kristus. Akhirnya Yesus menolak dia. Dia dianggap seperti anjing. Karena orang Yunani itu saudara sama Yahudi beda.
Orang Yunani dianggap orang yang tidak beragama, orang kafir. Ya. Tetapi orang Yahudi dianggap orang beragama. Sehingga Yesus saat itu tidak mengkafirkan anak orang perempuan ini, tetapi dia memberikan satu pandangan visi yang jelas. Bahwa saat itu dia datang untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Karena dia harus mengutamakan bangsa Yahudi. Namun karena dia tahu ketika bangsa Yahudi dilayani, dia menolak dan menyalibkan Yesus Kristus. Maka keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu memang sudah ada perjanjian lama, nubuatan itu terjadi. Walaupun Yesus tetap mengutamakan karena dia tahu, tetap dia utamakan juga. Namun tetap akhirnya sebagian bangsa Yahudi menolak Yesus. Kita tahu saudara banyak hal yang harus kita pelajarin. Dia tahu, sebelum manusia jatuh dalam dosa dia tahu. Tapi dia mengizinkan bukan berarti dia senang. Karena dia punya rencana untuk mengasihi manusia ini. Walaupun dia menghukum, tapi kasihnya melebihi dari hukuman itu. Yaitu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Itulah visi. Visi itu adalah bukan cita-cita manusia. Visi itu adalah rencana Allah yang diberikan kepada manusia atau seseorang untuk kedepannya. Itulah visi. Apa visimu? Yang dari Tuhan apa? Kehendak Tuhan itu di akhir kita akan jadi apa? Saya punya cita-cita jadi pengusaha yang besar, yang kaya, menyenangkan orang tua. Namun ternyata Tuhan memberikan kepada saya visi sebagai seorang pendeta. Bukan menyenangkan orang tua, bagaimana membagi dan menyenangkan dan melayani jemaat. Itu visi. Jadi saudara, waktu itu Tuhan menolak perempuan Yunani ini. Karena dia minta mujizat. Yesus katakan bahwa tidak baik roti, mujizat atau berkat ini yang diberikan anak kepada anak, yaitu orang Yahudi. Itu diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan ini lain. Walaupun direndahkan, dia tetap berkata, gak apa-apa. Walaupun memang kita bukan Yahudi, kita bukan diutamakan. Tapi kita makan remah-remahnya yang jatuh. Artinya ketika anak itu menolak, mungkin ada sebagian ya yang jatuh, dia ambil. Yesus mulai melihat ini iman yang luar biasa. Itulah kasih orang tua, dihina pun dia tetap demi untuk anaknya. Dia merendahkan diri, harga dirinya hilang demi anaknya. Bahkan kadang-kadang saudara, dia harus hutang, harus dimaki-maki temannya hanya untuk membeli beras demi anaknya. Padahal untuk dia mungkin dia lebih rela mati daripada malu. Tetapi karena orang tua sudah malu, yang penting anaknya hidup. Kalau untuk dirinya lebih baik mati daripada malu. Tapi demi anak yang hidup aku malu pun tidak apa-apa. Kita lihat poin yang kedua tentang visi yang jelas. Yesus punya visi yang jelas sehingga dia tidak mudah memberikan mujizat kepada orang-orang di luar Yahudi. Dia tetap fokus kepada orang Yahudi walaupun dia ditolak. Walaupun mungkin juga bukan hanya ditolak, dia dianiaya, diejek. Dia tetap aja mencintai bangsa Yahudi. Sampai akhirnya di kayu salib pun dia masih tetap mengampuni. Supaya jangan sampai Tuhan menjatuhkan, Allah Bapa menjatuhkan hukuman kutukan kepada mereka. Namun itu sudah visi Tuhan. Ternyata kalau kita melihat Tuhan tidak membedakan manusia. Tetapi dia pernah janji dengan Abraham yang betul-betul melekat dengan Tuhan. Dan yang punya iman kepada Tuhan. Bapak Abraham itu 2000 tahun sebelum Yesus. Itu disebut Ibrahim yang melahirkan orang Yahudi maupun kemudian kita tahu juga Ismail yang melahirkan keturunan Arab. Tuhan pernah berjanji bahwa keturunan Abraham itu Ishak. Namun kemudian muncul Ismail, tetap dia diberkati tapi utama adalah Ishak. Sehingga kemudian dia turun sebagai keturunan Ishak. Keturunan Daud juga. Dan kemudian dia memenuhi janjinya. Salah satunya dia akan menjadi penerus daripada kerajaan Daud. Yaitu kerajaan surga, yaitu gereja ini. Tuhanlah jadi rajanya.
Namun bukan lagi untuk bangsa Yahudi, untuk seluruh dunia, seluruh bangsa. Karena Yahudi telah menolak dan menyalibkan Yesus Kristus. Apakah berarti Yesus karena ditolak terus akhirnya jengkel memberikan kepada bangsa lain? Bukan. Dia tetap mencintai. Namun firman-Nya mengatakan karena dicintai dan mereka menolak, maka keselamatan bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu kita lihat dulu firman Allah ayat ke-27. Apa kata Yesus? Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi diutamakan anak-anak kenyang dulu. Diajari firman sampai tuntas. Sampai dia betul-betul menyalibkan, Yesus bangkit, sudah nggak percaya, sudah selesai, kenyang. Dan mereka sudah menolak. Maka keselamatan dikasihkan ke bangsa-bangsa lain. Karena janjinya Allah kepada Abraham. Dan tentu juga janjinya kepada Abraham bahwa banyak anak-anak di luar daripada keturunan jasmani, namun anak Abraham berdasarkan iman. Yaitu saudara dan saya, bukan dari bangsa Yahudi, namun anak Abraham berdasarkan iman. Itu jauh lebih berharga daripada keturunan Abraham berdasarkan jasmani. Karena yang jasmani itu harus disunat. Tetapi yang rohani iman itu berdasarkan iman, hatinya yang disunat. Artinya saudara, hatinya harus suci dan murni. Sebagai orang Kristen, orang percaya, di dalam pelayanan, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, perlu menjaga hati yang murni. Yang suci, yang tulus. Gereja tidak boleh ada politik-politikan, kalau politik negara silakan ikut bagian kiri kanan, namun tidak dicampurkan di dalam gereja. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini, mungkin ada benturan, tapi tetap gereja harus lurus, itu hanya individu. Pendetanya didatengin yang dari politik, Pak doakan, ya didoakan. Yang satu jangan tersinggung, loh kok pro sana, tidak. Yang satu, Pak saya didoakan juga, ya didoakan saudara. Mungkin yang satu, saya tidak mau ikut Pak, doakan juga. Tapi yang penting saudara, setiap orang punya cita-cita sendiri, tapi visi itu di atas cita-cita. Seorang punya cita-cita jadi ketua apa partai atau anggota partai, yang satu mungkin apa saudara. Itu cita-cita saudara. Cuma gereja tidak pernah saudara untuk terlibat dalam cita-cita manusia, termasuk cita-cita pendeta. Gereja harus kembali kepada visinya. Orang punya cita-cita kita nggak bisa larang. Kita doakan biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau di situ ada kehendak Tuhan ya silakan. Oleh sebab itu perlu visi yang kuat karena Yesus memberikan contoh visi yang kuat. Visi yang kuat yang gereja punya adalah kembali ke ajaran Yesus. Dengan hati yang tulus, ikhlas, murni kita melayani penuh pengabdian. Dan kemudian kita tahu ikut Yesus bukan mengejar harta, mengejar mujizat. Tapi ingin menjadi serupa dengan Yesus. Maka berkat itu bukan berarti kita tolak. Berkat itu tidak perlu kita undang, kita tolak. Karena berkat itu mengikuti orang percaya. Jadi gak perlu saudara panggil berkat, gak perlu saudara ngomong nolak. Kalau saudara cari Yesus, berkat itu akan mengikuti termasuk mujizat. Itulah kebenaran firman Allah. Jadi jangan ikut Tuhan, jangan melayani karena supaya saudara mau dipuji, mau dilihat hebat, mau menipu jemaat, ya saudara mau kaya, mau ngambil persembahannya, jangan. Walaupun itu ada, tapi kita hidup secukupnya saja. Oleh karena itu saudara banyak diberi juga banyak dituntut. Kalau ada kita kelebihan ya kita harus bagi-bagi dengan yang lainnya. Nah inilah kita bicara tentang visi. Di mana visi gereja ini saudara, saya katakan kembali, gereja ini akan bertumbuh, berkembang. Ya, semua orang harus pengabdian dengan karakter Kristus, hati tulus, murni, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Maka ditunjukkan ribuan anak muda, yaitu ribuan pengusaha, anak muda juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman, dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan, juga diberkati dalam usahanya.
Karena kita punya visi itu, oleh sebab itu, karena itu yakin bukan cita-cita saya. Sehingga saya lebih mengutamakan untuk mengajar di gereja. Dengan pengelompokan akhir zaman, pengelompokan Tuhan dan mujizatnya, pengelompokan perumpamaan, ajaran Yesus, nubuatan, kematian, dan sebagainya dikelompokkan. Supaya kita ini tertata rapi belajarnya. Karena kita akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, bukan hanya alat, tapi kita juga akan diberkati Tuhan. Dan bagaimana Tuhan juga memberikan visi, bukan sampai itu. Akan ada pengangkatan, yaitu bagi kita-kita yang berjaga-jaga, yang jaga makanan, olahraga yang bagus, supaya kita bisa panjang umur. Kalau kita panjang umur, kita akan melihat kedatangan Tuhan. Mungkin tidak sampai 20 tahun, mungkin tidak sampai 15 tahun. Tidak ada yang tahu. Tetapi saya yakin tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Ya kalau ada di antara teman-teman yang usia 50, yang bisa umur panjang, saya doakan cuma umur panjang, supaya dapat pengangkatan. Rahasia umur panjang, kembali kepada visi, kembali kepada firman Allah. Saudara, yaitu kalau kita lihat takut akan Tuhan, itu mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan kekayaan, dan umur panjang juga. Seseorang yang mendapatkan hikmat, dia juga diberi umur panjang. Seperti yang namanya Salomo. Dia ditawari minta apa? Dia minta hikmat. Bukan minta kekayaan. Bukan minta kekuasaan. Minta hikmat untuk mengatur jemaatnya. Ya kalau kita mungkin mengatur rumah tangga juga. Tuhan kasih hikmat. Setelah itu diberikan umur panjang, kekayaan juga. Jangan takut akan Tuhan permulaan hikmat. Tapi takut akan Tuhan juga. Kekayaan, kehormatan, dan panjang umur. Kita harus kembali kepada firman Allah. Memang saudara tidak ada obat yang manis. Tidak ada jamu saudara yang manis. Semuanya itu pahit demi kesehatan kita semuanya. Kita lihat terus poin yang ketiga, yaitu merendahkan diri. Bagaimana seorang ibu tadi merendahkan diri. Supaya kita saudara boleh masuk dalam rencana Allah. Kita punya karakter nomor satu adalah merendahkan diri. Kita mau setia, mau taat, mau melayani, mau ramah, mau jujur, mau belas kasihan, mau murah hati, mau mengabdikan diri, mau bersyukur, mau penuh dengan kasih. Kalau kita tidak merendahkan diri, kita tidak bisa. Orang Farisi ahli Taurat, saudara. Dia ngerti firman, tapi menyombongkan diri. Makanya saudara dia tidak diterima oleh Yesus Kristus. Jadi kuncinya oleh sebab itu di gereja, Mega Project Karakter Kristus, gereja punya 5 dasarnya. Yaitu ajaran Yesus, back to Jesus teaching, karakter Yesus, misi, pemuritan atau regenerasi, dan kemudian diakonia, penuh dengan kasih. Nah karakter Kristus hari Minggu itu ada 3 yang kita latih. Tapi bukan berarti untuk hari Minggu. Itu hanya latihan hari Minggu, kalau bisa untuk setiap hari. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian. Jadi waktu di gereja kita rendah hati supaya kita melayani. Merendahkan diri supaya kita bisa menangkap firman Tuhan. Merendahkan diri supaya firman itu menemplak kita. Kita tidak melawan, tidak memberontak. Dan kita ikut di gereja pengabdian. Kenapa saudara kalau kita lihat di Jerman, di negara lain, kenapa gereja mundur? Karena gereja semua yang tukang sapu, yang pendeta semua, itu profesional. Aku harus digaji segini, aku harus dapat segini. Jamnya harus segini, kalau lebih mesti harus tambah namanya insentif tambahan. Sehingga gereja nggak ada duit. Dan orang-orang yang berjemaat di gereja, ditanya pemerintah, kamu orang Kristen? Iya, gereja mana? Gereja A. Kalau gitu digaji potong 10% oleh pemerintah, dikembalikan ke gereja. Gereja cukup, gereja kaya, foya-foya. Ada yang sebagian begitu, ada yang misi. Akhirnya cuma ditanyai, kamu gereja mana? Enggak gereja. Karena ditakut dipotong 10%. Mungkin dia lihat pendetanya, kok foya-foya, mungkin modelnya profesional. Kita profesional boleh saudara yang bagus, tapi tidak profesi gitu loh maksudnya. Jangan profesi, kerjanya harus profesional, walaupun kita perlu pengabdian.
Jangan nanti kita mengabdi seenaknya atau nggak digaji. Tapi ada orang khotbahnya bagus, ngotot luar biasa. Karena dia dapat persembahan. Semakin bagus, undang kiri kanan. Terus orang yang digaji tetap, mau bagus nggak bagus, mau berapa kali gaji tetap khotbahnya biasa. Atau nggak ada tambahan. Ini salah. Makanya di gereja di mana kami menggembalakan, kita mungkin digaji tetap, bahkan mungkin kita bayar sendiri. Tapi kita tidak boleh kalah dengan orang-orang yang mendapatkan upah atau insentif. Bahkan kita harus lebih semangat lagi. Oleh sebab itu gereja mulai turun semuanya. Tidak kuat bayar gereja, bayar macam-macam listrik sebagainya. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu kita harus belajar merendahkan diri supaya kita bisa mengabdi. Kita lihat dulu ayatnya di dalam ayat ke-28. Perempuan ini merendahkan dirinya walaupun dikatakan seperti anjing. Makanya itu kasih orang tua, visi, karakter, itu kita perlu pelajarin melalui Tuhan dan mujizatnya. Kita tidak mengejar mujizatnya walaupun itu ada. Namun kita lihat di balik mujizat itu apa sebelumnya. Mujizat itu akibat. Tapi sebabnya apa? Sampai Tuhan jatuh hati. Sampai kehendak Tuhan itu terjadi. Kalau Tuhan terjadi jangan ngomong mujizat itu pasti mudah. Kita lihat dulu ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Tuhan berkata tidak baik. Biarlah anak-anak makan dahulu, baru kemudian sisanya. Biar anak-anak kenyang dahulu. Karena kamu orang Yunani. Tetapi walaupun anjing, makan remah-remah pun boleh. Itu merendahkan diri. Nah kalau di hadapan Tuhan kita sombong, aku nggak salah, aku ini orang Farisi, puasa 2 kali, persembahan perpuluhan, baca firman, doa 3 jam setiap hari. Saudara, kita menjadi sombong sekali. Walaupun kita sudah mengabdi kepada Tuhan, pengabdian itu saudara harus punya dasar namanya merendahkan diri dan pengabdian itu. Kalau kita terus pengabdian tapi kita tidak merendahkan diri, nah itu namanya saudara sudah profesi. Kalau nggak merendahkan diri berarti kan meninggikan dirinya. Berarti ada sesuatu yang dia tawarkan demi kepentingan dirinya. Mungkin dia terkenal, dapat uang, dipuji. Tapi kalau merendahkan dirinya lain, Tuhan yang diangkat. Sehingga seperti Yohanes Pembaptis berkata, biar aku semakin berkurang-kurang. Tuhan semakin bertambah-tambah. Kenapa iblis itu menjadi setan? Padahal dia dulu malaikat. Kenapa? Disebut juga malaikat terang. Ya. Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa disebut iblis? Karena kesombongan. Karena kesombongan tiba-tiba dia yang cantik, saudara, tiba-tiba muncul tanduknya. Jadi kalau firman Tuhan berkata, awal kejatuhan adalah kesombongan. Tinggi hati menghancurkan jalan hidup orang. Kalau saudara kita sekarang berhasil, kita kaya, kita dipakai Tuhan, kita menjadi sombong nih, gua ini. Jemaatnya tambah banyak karena jemaat sekarang itu senang kalau pendetanya ngomong, gua nguasai, punya mobil 10, gua dihargai, naik pesawat, dia udah presiden, siapa dia? Saya. Mungkin begitu saudara. Jemaat paling senang karena inilah yang hebat. Tapi Tuhan tidak suka. Firman Tuhan berkata, siapa yang meninggalkan dirinya akan direndahkan. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi saudara, jemaat juga perlu belajar. Melihat. Jangan terus, itu pendeta hebat. Padahal dia sombong, itu hebat, itu gaya sekarang. Berarti jemaat-jemaat itu tidak mengerti firman Allah. Tidak mengerti tentang hati Allah. Nah kita harus mengajar kepada jemaat. Kepada setiap orang. Bahwa siapa yang meninggalkan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang sombong itu awal kejatuhan. Awal kejatuhan adalah kesombongan. Walaupun kita punya, tapi kalau kita sombong, berarti saudara jalan kita ini walaupun kelihatannya naik, tapi tanah yang kita naik itu akan longsor tiba-tiba. Seperti kena hujan. Longsor, walaupun kelihatannya naik, longsor. Termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, jemaat atau pendeta yang lawan pemimpinnya berontak, saudara.
Seperti iblis juga memberontak kepada Tuhan. Karena dia menyombongkan diri, ingin menyamakan diri sama dengan Tuhan. Jangan sombong. Orang tinggi hati itu, saudara, jalannya itu hancur. Supaya kita langgang, kita harus seperti itu. Poin yang keempat kita lihat yang terakhir. Iman dan perkataan. Perempuan itu merendahkan diri. Ibu itu merendahkan diri. Apa kata Yesus? Kemudian, yaitu kita lihat ayatnya 29 dan 30. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-katamu, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Jarak jauh. Karena kata-katamu, pulanglah, anak itu sudah sembuh, setan sudah keluar. Karena kata-katamu, kata-kata iman. Ya kata-kata iman berarti kata-kata yang berdasarkan penuh dengan kasih. Banyak orang sekarang mengeluarkan kata-kata iman, aku anak raja, aku akan diberkati, aku punya pabrik, aku punya gereja besar. Bukan salah saudara, itu kata-kata iman yang agresif. Kata-kata iman harus penuh dengan kasih. Banyak orang pakai kata-kata iman tapi saudara arahnya untuk diri sendiri. Ibu ini merendahkan diri bukan untuk dirinya sendiri, untuk anaknya. Biarlah saudara kata-kata iman kita, Tuhan aku berdoa dan aku yakin, supaya aku menjadi berkat bagi orang lain. Itu kata-kata iman. Saudara, jangan berkata, Tuhan aku punya uang, harus punya uang supaya bagi-bagi orang. Saudara menjadi Tuhan lah. Menjadi berkat tidak harus dengan uang yang banyak, tapi dengan kesabaran, dengan doa. Yesus tidak bawa uang banyak. Tetapi saudara, dia bisa menyembuhkan orang, mengasihi orang, mengampuni dosa. Tapi kita tidak pakai tentang kasih Tuhan. Kita pakai mamon, saudara. Kalau mamon memang menjadi alat bagus. Tapi akhirnya kita menempatkan mamon sebagai di atas. Kalau nggak ada mamon, saya nggak bisa pelayanan, Pak. Kalau nggak ada mamon, saya nggak bisa menjadi berkat, Pak. Berarti mamon jadi Tuhan. Dengan mamon kita bisa menjadi berkat. Tanpa mamon pun kita tetap bisa menjadi berkat. Perkataan iman. Ayo hari ini, saudara yang percaya Tuhan, jangan berkata, sial aku. Aku susah, aku sakit, aku stres. Nah, saudara itu mungkin keluar sebentar-sebentar karena stresnya, langsung belajar untuk dirubah. Belajar mengeluarkan kata-kata positif. Bukan berarti kata-kata positif itu benar. Tapi minimal saudara itu membangun juga iman kita. Supaya kita jangan terlalu dipengaruhi oleh kuasa setan. Terlebih saudara kita bicara iman, berarti kata-kata kita itu karena kita baca firman Allah. Yang keluar adalah mengucap syukur, bukan keluh kesah. Yang keluar adalah saudara memberi kekuatan penghiburan kepada banyak orang. Itu perlu memberikan pengajaran nasihat, itu kata-kata iman. Bukan yang arogansi, bukan yang ambisi. Oleh sebab itu banyak di gereja, tanpa sadar dengan kata-kata kita mengutuki diri sendiri. Dengan kata-kata kita menghalangi berkat itu. Dengan kata-kata kita menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah. Dengan kata-kata kita menjatuhkan diri kita sendiri. Dengan kata-kata kita, saudara, kita sama seperti orang yang melukai diri sendiri. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kepada kita. Kita lihat Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Pelaku ya. Berarti harus ada firman yang dibaca menjadi pelaku. Itulah orang yang beriman. Itulah kata-kata iman yang jadi pelaku. Jadi jangan kata-kata iman yang tidak dilakukan. Terus. Dan bukan hanya mendengar firman. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mendengar tapi tidak menjadi pelaku. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Mungkin ada kotoran dia lupa. Terus ayatnya.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu Injil, firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, bukan hukum Taurat. Dan ia bertekun di dalamnya, yaitu ajaran Yesus. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Itulah saudara punya karakter Kristus, berbuah. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, perhatikan, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, kita sudah beribadah sekian puluh tahun, kita ikut doa pagi, doa malam, ini puasa doa, pelayanan, misi, mungkin memberi persembahan, perpuluhan, saudara ikut semuanya. Namun kalau kita enggak menjaga lidah kita, perkataan kita, sia-sia ibadah itu. Kita gereja melayani, di depan gosip, nyerang orang, fitnah, ngomongin kesalahan orang lain. Sudah hari ini perkataan kita harus dikurangi, bahkan jangan mengatakan kesalahan orang lain. Kalau kita tahu orang lain salah, berarti kita ini diberi hak untuk mendoakan dia. Bukan diberi hak untuk mengutarakan, menyampaikan kepada orang lain. Kita harus mendoakan, saudara. Makanya di pelajaran gereja itu ada juga no gossip, no comment, hard working. No gossip, no comment, hard working. Tidak ada gosip, tidak ada kritik-kritik. Yang penting kerja keras melakukan firman Allah. Supaya jangan sampai ibadahmu sia-sia. Jaga perkataan. Pakai perkataan iman. Bukan untuk menyanjung diri sendiri. Bukan untuk memberkati diri sendiri. Supaya kita dengan ambisi kita. Tetapi saudara perkataan iman untuk menghibur, menasihati. Jangan untuk membuat diri kita ini supaya lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan sumber berkatnya. Bukan membuat kita menjadi dekat dengan berkatnya. Kata-kata iman itu kita kembali kepada sumbernya, Tuhan. Jangan kata-kata iman itu membuat kita mendekati berkatnya, lupa dengan sumbernya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dengan pelajaran ini. Biar saudara kami semuanya menangkap, yaitu rahasia perkataan iman. Supaya kami bukan hanya berkata-kata untuk diri kami, berkata-kata dari iman, tapi bukan dari firman Allah. Mungkin kami hanya menyontek satu ayat untuk menyerahkan diri kami sendiri untuk mendekati berkat itu. Padahal Tuhan kami sebenarnya membaca firman untuk merenungkan dan melakukannya. Supaya kami mendekati sumber berkatnya, bukan berkatnya. Banyak orang-orang Tuhan kami semua yang terlibat perkataan iman untuk mendekati berkatnya dan menjauhi sumber berkatnya. Ampuni kami semuanya Tuhan. Biar hari ini kami telah berubah. Mari kita berdoa syafat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu dan rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kau memberkati segala pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, iman rohani kami sampai kepada anak cucu. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita. Bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala.
Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.